kayak gitu kan. Sekarang gini, aplikasi aja fiturnya banyak banget, Bang. Kayak Instagram nih, lo filter ada ini, ada ini. Pas lo beda nih misalnya apaan ke YouTube apa-apa, itu kan fiturnya kita mesti belajar kan. Gitu. Nah, kalau misalnya Gen Z mungkin suka kayak gitu. Cepet dia, gimana caranya nih ngulik segala macem gitu kan. Karena mungkin kita masih cara-cara konvensional yang kita ada di otak kita. Sukses itu mesti paham di satu bidang misalnya dengan secara detail gitu. Kalau Gen Z enggak, gue bisa sukses dengan cara apapun gitu. Gue jual online, gue bikin YouTube, itu semuanya dia kan bisa pakai teknologi itu secara maksimal. Kayak gitu. Itu mungkin tadi terusan lagi dari efek positifnya Gen Z tadi tuh. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Roll and action. Yo, what's up bro? Kenalkan, nama gue Benny Ardi, hip hop mama mengalir dalam nadi. Kita obrol lagi tentang rapper obrolan ajaib. Di sini gue pengen curhat, bukan buka aib. Ini bukan malam gaib. Gue mau dengerin curhat lu yang sangat ajib. Gue mau tahu sukses yang sangat ajib. Gue sampai nggak tahu. Lu mau tahu curhatan lu. Gue mau tahu sukses lu sampai orang-orang mau ngintip penasaran. Lu inget wajib nonton channel ini. Sangat wajib. Ben, sorry nih Ben. Oh iya, ingatan gue tuh. Lo belum mandi. Mas Seri pelanin dong nih lampunya nih. Aduh, panas lampunya nih. Lampunya terang itu. Tapi bohong. Lo Mas Heri mulu yang masalahnya. Sorry ya. Iya, Lupa ya, lupa ya. Dem dia sama gua dia. Mas Heri mana sih nggak pernah kesat gitu ya? Oh iya. Sini. Ini Mas Heri, ayo. Gua tahu dong ilmu-ilmu lu tuh. Ilmu lu. Oke, lo kenapa nih beberapa tadi sama sekarang lo lagi nge-rap lagi kayak kurang fokus? Kenapa? Ada masalah apa, Ben? Fokus. Bukan ngapal. Apaan? Laling lu, aku bikin bingung. Aku sekarang ada lebah di kepala doyan. Apa tuh? Dia tuh mau diedit, gua diedit tuh. Udah Mas, jangan di zoom Mas. Oke. Jadi kita tetap lanjut obrolan yang berikutnya setelah kita tadi ngobrolin tentang persahabatan. Jadi kita sekarang mau ngobrolin soal Gen Z dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan tentang kehidupan yang ajaib. Ya, jadi gue nggak perlu nanya kabar lagi. Iya, siap. Ya. Tadi udah ya Bang ya? Nah, tadi udah gitu loh. Jadi kita ngelanjutin aja yang tadi dan kita masih di LL Boutique Fashion Designer. Punyanya A Lukman. A? Mantap. Nggak mau kesini ya? Duduk bareng? Ya, mana? Jempol doang kan. Iya, dan ini emang kayaknya hawanya emang agak ngantuk ya. Gue capek banget sih memang tadi gue nge-gym. Dan udah beberapa lama gue nggak nge-gym jarang-jarang. Punggung gue pegel. Fokusir. Iya. Paham. Dan gue tuh tadi nge-gym ya, itu isinya anak-anak bocah semua. Iya. ABG. Istilahnya kalau dibilang anak-anak Gen Z ya. Gen Z ya. Tapi ada yang anak Alpha juga nih. Oh, Alpha. Iya, anak-anak Alpha gitu. Tapi yang Alpha kayak gimana sih? Alpha itu A. Oh, Ntar dijelasin nih. Gue juga sebenarnya kurang begitu paham tentang Gen Z itu kayak gimana, sedikit lah yang gue tahu gitu. Kalau anak Gen Z itu lebih ke bukan gini, kalau secara kerja tuh nggak manual, Ben, nggak konvensional gitu. Tapi kalau kerja tuh serba digital, gitu loh. Kalau anak Gen Z, bener nggak sih? Ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih gitu kurang sih. Lebih gitu sih. Nah, oke. Menurut lo Yan, Gen Z itu gimana? Terus anak milenial tuh gimana? Iya, ini setahu gua aja ya Bang. Setahu lo. Setahu gua. Ya mungkin dulu awalnya ya, mungkin generasi di atas gua gitu ya. Era 80-an gitu ya. Dan sebelumnya gitu, itu kan dibilang generasi baby boomers. Oke. Nah, baby boomers itu kenapa dibilang baby boomers? Tahu gua sih saat era itu memang kan zaman yang damai ya Bang ya. Habis penjajahan, habis ada peperangan. Nah, zaman yang damai itu menyebabkan banyak angka pertumbuhan penduduk itu meningkat. Oke. Nah, banyak bayi yang lahir, gitu kan. Jadi namanya baby boomers. Nah, zaman-zaman milenial tahun-tahun 90 dan selanjutnya gitu ya. Itu kan zaman-zaman teknologi itu masih hybrid. Antara teknologi manual dan digital udah mulai tuh. Ada komputer, ada handphone kayak gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin dibilang generasi... Mas, pokoknya tadi sorry gue potong. Tadi berarti anak-anak milenial itu masuk kepada era globalisasi ya? Iya, ada yang bilang tuh 97 gitu ya. Lahir 97 ke bawah itu dibilang generasi Gen Z gitu kan. Generasi Gen Z itu kan
ya ibaratnya teknologi udah mature ya bang, udah semuanya digital, semuanya udah elektronik nih, udah gampang segala macam. Jadi lu semua berita tuh cepet segala macam gitu ya. Nah itu yang terakhir ya generasi sekarang Alpha ya, anak-anak lo ya bang ya, si Alpha nih ya udah mulai terbentuk lagi nih gitu ya. Itu semua sih menurut gue behavior aja sih, activity-nya mereka gitu kan. Nah di satu sisi memang ada sisi yang kontroversial di masyarakat kalau Gen Z itu agak susah untuk mature sama generasi sebelumnya. Oke. Jadinya dia itu sosialisasi mungkin susah. Terus kerja mungkin banyakan kayak mental health, butuh healing segala macam kayak gitu kan Gen Z itu. Ya sebenarnya isu sosialnya tuh kebanyakan nggak semuanya sih, nggak semuanya nggak mengeneralisir kan gitu kan. Cuman kan di satu sisi orang sekarang lihatnya, oh generasi Gen Z nih, oh nggak bisa kerja gitu ya, mental tempe gitu kan, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit mental health gitu kan. Terus padahal generasi sebelumnya itu kan kita bisa beradaptasi dengan rutinitas baby boomers yang manual. Kayak misalnya kita bisa struktural, nulis tangan, manual segala macam. Saat ini kan ya masih nulis tangan, tapi lebih banyak kan googling ya bang ya. Googling, gitu sih. Ya dari sisi itu aja sih. Dan memang anak-anak Gen Z ini sama Alpha ini udah masuk dunia AI juga ya. AI. Yang benar-benar kayak ya gokil ya sih. AI itu kayak gokil banget gitu loh. Bahkan juga sampai segala macem tindak tanduk manusia itu udah melalui teknologi semua. Betul. Gitu loh. Jadi udah pakai teknologi semua gitu loh. Dan gua gini nih. Yang gue nggak paham nih, tapi gue tahu, gue suka denger gitu. Anak Gen Z ini kan memang lebih kepada apa-apa tuh kayak maunya simpel kan, maunya praktis, dan mereka tuh kenapa ya kok suka dengan yang pembicaraan ataupun mungkin podcast juga gitu. Mereka tuh kok lebih suka dengan hal-hal yang berbau psikis. Nah ini gue jujur aja gue nggak paham ya. Gue nggak menganggap lo narasumber, tapi mungkin lo lebih paham daripada gue karena kan gue nggak menganalisa ke sana gitu loh. Dan satu lagi, kenapa anak-anak milenial itu lebih gampang depresi? Itu. Nah gue mungkin ada sedikit sudut pandang kalau soal itu. Sebelum gue menjawab dari sudut pandang gue pengen tahu aja dari sudut pandang lo gitu. Atau lo dulu Ben, apa yang lo tahu tentang Gen Z deh? Ya dulu deh. Oke. Dan sorry nih kan gue potong sedikit tadi sebelum mengulas itu. Gue sebenarnya ada tamu nih, ya teman-teman gue ya kan. Jadi sorry ya, bukannya gue ngantepin, gue ngobrol dulu 25-30 menit doang Dok ya. Gue pamit dulu ya. Besok kayaknya. Ya nunggu sedikit aja lah. Gue tonton terus kok. Oke. Nonton nih. Oke. Broadcast semua. Oke. Pokoknya gue makasih banyak lah ya Do ya. Gue pamit ya. Thank you bang. Mantap. Oke. Ya. Ya. Mas ya. Oke. Titi DJ ya. Sukses selalu. Ya. Titi DJ, Titi Kadarsi ya kan. Hati-hati di jalan dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut Yan. Oke. Iya bang. Jadi bagi gua sih depresi sih bukan masalah generasi sih. Semuanya bisa depresi. Cuman plus minusnya behaviornya generasi milenial dan Gen Z punya pressure-nya beda-beda. Gitu ya. Generasi milenial menurut gua ya generasi yang memang mereka harus beradaptasi di dunia yang memang semi manual. Ya, artinya gini. Ini Gen Z nih? Enggak, milenial dulu. Sorry. Ya, milenial dulu. Ya mereka hidup di dunia alam. Ibaratnya di dunia alam. Ibaratnya lu ada konvensional, dulu mesin ketik gitu ya. Jadi kan atas-atasan lu, senior-senior lu kan semuanya masih menerapkan pola pikir yang manual. Semuanya tersusun rapi gitu ya. Ini mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini gitu kan. Nah, satu sisi lu dapat teknologi nih di situ. Nah, lu dipaksa untuk menerapkan teknologi itu, tapi lu tidak bisa mengesampingkan struktural lagi, cara berpikir strukturalnya yang diadaptasi dari baby boomers. Ya kan? Nah, Gen Z dia itu semuanya ada bang. Mereka itu agak bingung ya. Artinya kenapa lu mesti struktural, sedangkan lu bisa nih, lu nggak usah belajar banyak di perguruan tinggi negeri, di googling aja banyak kisi-kisinya gitu. Kayak mahasiswa YouTube kan banyak ya, ujian YouTube kan banyak ya. Gitu. Benar. Lu ujian matematika ngapain lu ngusin rumus, lu scan aja pakai HP. Ada tuh hasilnya, kayak gitu. Kenapa lu harus mengikuti logaritma yang dibangun oleh pendahuluan lo gitu. Jadi Gen Z itu
mungkin lebih gini sih Bang, lebih kayak kadang-kadang mereka bilang kalau misalnya ini tuh nggak perlu ini pangkas, mereka lebih senang pakai teknologi yang ada gitu ya, tapi mereka nggak tahu prosesnya. Nah kelemahannya kan di situ kan. Jadi mereka itu lebih ke yang gini, yang gue lihat ya, yang gue lihat dari sekitar gitu ya. Mungkin Gen Z itu lebih mensimplify sih Bang, simplify. Jadi mereka lebih suka materi-materi yang short, yang cepat. Kayak teknologi, lu butuh apa ya lu cari di YouTube. Lu butuh apa lu ada di YouTube. Yang tadi gue bilang praktis ya? Praktis. Nah, sedangkan yang dia dapat secara cepat belum tentu benar kan. Nah, kalau generasi milenial kan dia mengikuti struktural nih. Nih benar gak kayak gini, dia akan cek dulu gitu kan. Dia akan lihat sudut pandang, benar gak nih SOP-nya gitu, metodologinya kayak gini gitu kan. Lu akan ngelihat dari sudut pandang yang beda-beda. Gitu ya. Nah, ini masalah depresi nih gitu ya. Nah, sekarang gini Bang, saat Gen Z itu dicemplungin ke bos-bosnya, atas-atasannya, suatu pergaulan atau suatu perusahaan yang memang semuanya dikuasain, misalnya saat ini yang paling mature kan baby boomers sama yang generasi milenial. Mereka dipaksa untuk mengikuti rutinitas atau SOP yang sudah ada. Nah, mereka kan depresi Bang. Gitu. Mereka akan stres sendiri gitu. Kok nggak ada yang ngertiin gua sih? Lu kok kerja harus 8 jam sih? Lu nggak tahu stresnya gua ya gitu. Jadi rutinitasnya emang dibuat sama itu, mereka akan lebih struggle di situ. Effortnya lebih gede ya? Effortnya lebih gede segala ya kan. Nah, sedangkan generasi milenial waktu itu kita sempat bahas ini ya guys, sempat bahas generasi sandwich ya. Nah, generasi milenial ini hidup di dua alam kan, generasi boomer sama generasi Gen Z ya. Mereka tahu perkembangan zaman itu lebih cepat, informasi lebih cepat. Nah, kadang-kadang mereka overload juga. Karena mereka biasa berpikir taktis, tertata gitu ya. Mereka dicenggokin sama informasi begitu banyak. Yang dulu kita lihat informasi itu cuma di koran, kita lihat informasi itu cuman ya kita harus ke narasumber satu aja nih, yang itu tidak membebani jiwa kita. Tiba-tiba dibombardir sama informasi yang banyak sekali. Nah itu yang bikin depresi Bang. Kadang-kadang, aduh nih gua kebanyakan tuh Mas gitu. Kadang-kadang kita butuh satu informasi lewat TV aja lah, gampang gitu kan. Ya karena harus belajar di air juga belajar di darat. Iya. Dan kita dipaksa untuk mempelajari teknologi dan juga perkembangan. Kalau teknologi naik kan berarti kan perkembangan bisnis dan kehidupan kan cepat ya Bang. Informasi orang sekarang mau jadi koki aja lihat di YouTube kan. Dia jadi profesional koki misalnya kayak gitu. Dia bisa nunjukin kalau gue bisa koki loh. Gitu ya. Terus orang bisa Muay Thai misalnya, gue jadi coach Muay Thai ya, lu belajar di mana? Di YouTube. Ya kan, ya gitu. Kita akan stres di situ kan. Iya, lu kok bisa dapat teknik itu lu di YouTube, padahal lu mencoba untuk belajar situ, tapi lu juga punya guru gitu kan. Nah, lu kegempet nih sama teknologi dan juga sama habit-habit yang udah dibangun dari belakang gitu. Gitu sih. Ya kalau sudut pandang gue gini tentang depresinya orang-orang milenial tuh, memang kayak jadinya shock terapi ya. Karena gini, yang biasanya orang ini konvensional nih, atau manual gitu kan, tiba-tiba menghadapi kehidupan yang masuk di zamannya memang serba teknologi, serba canggih gitu kan, dan dia mau nggak mau harus mengikuti. Dan otomatis kan dia harus otaknya kayak jatuhnya kayak harus punya otak cadangan nih, untuk untuk menyimpan ilmu-ilmu yang tentang teknologi ini. Dan akhirnya dia kayak mengikuti, wah ini bos gua ternyata begini harus mengikuti ini. Aduh gua puyeng nih apa segala macam kayak gitu kan. Kok kehidupan sekarang ini makin kayak begini gitu kan. Ya itu yang mungkin menjadikan depresi gitu loh. Itu kalau sudut pandang gua ya. Tapi secara validitasnya gua kurang begitu paham karena memang kehidupan ini ajaib ya menurut gua gitu loh. Nah kalau Gen Z memang yang gue tahu ya cuma sekedar gini doang nih, anak-anak yang memang praktis, maunya tuh serba gampang. Ya apa teknologi, bener kayak lo bilang tadi, Google aja, YouTube aja. Nah sedangkan gini, ya masa iya kita ngaji mau belajarnya pakai Google, sedangkan dikatakan kalau misalkan ngaji, sorry ya kalau nyerempet agama nih, dikatakan nih, jika kamu belajar Al-Quran tapi tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Nah itu kan ngeri. Gitu loh. Sekarang kalau belajar Muay Thai, nah kita kalau nggak ada gurunya, nggak ada sistem, sorry ya, gue kan ya orang anak fight juga gitu loh, tapi ya bukan profesional ya, gue sekedar untuk buat seni bela diri aja. Itu butuh sentuhan, karena posisi kaki itu kadang-kadang memang
nggak harus lurus kayak gini banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa nih kalau tutorial doang. Iya. Secara power ataupun Betul, apa. Itu betul. menurut gua kurang. Nah, anak-anak Gen Z Iya, itu iya. kayak gitu. Ya mungkin gua nggak tahu ya. Itu akan menjadi sisi positif, bisa menjadi sisi positif atau malah jadi negatif banget. Iya, Gua nggak iya. tahu memang. Iya, iya. Karena balik lagi semua ke orangnya masing-masing gitu. Nah, bagi gua sih ini kayak maraton sih, Bang. Maksudnya lu ya gua lihat gini sih. Kehidupan itu kan setiap generasi kan udah punya pattern-nya masing-masing, punya behavior-nya masing-masing. Dia bentuk kebiasaan. Gitu ya. Nah, kebiasaan. Nah, di situ kan sebenarnya suatu generasi yang bisa survive kalau semua generasi itu berperan aktif. Kayak gini, Bang. Lu generasi baby boomers gitu ya, untuk menjalankan suatu negara ini kan pasti mereka akan melakukan serah terima legacy lah. Kalau misalnya dia harus menjalankan suatu peradaban, dia akan menurunkan ke generasi milenial. Nah, milenial akan mewariskan ke generasi Gen Z. Gimana caranya semua generasi ini tuh jadi satu, bekerja sama, saling membangun kan gitu kan. Baru kuat nih satu peradaban gitu ya. Saat lu ada satu peradaban yang gagal gitu, ya masa depan anak-anak lu juga bakal gagal, Bang. Gitu ya. Jadi satu sisi ya lu mesti concern juga sama problematik di generasi Gen Z ini. Gitu ya. Jadi kalau gue lihat sih, kita itu jangan ngelihat dari sudut pandang negatifnya aja, tapi dari sudut pandang positifnya juga ada. Ya, positif pasti ada, ya benar. Jadi Gen Z itu menurut gue ya, positifnya adalah apa? Mereka tuh seneng untuk kreativitasnya lebih tinggi daripada kita. Oke. Yang gue lihat ya, karena mereka cepet gitu ya, mereka melek teknologi dan segala macam. Mereka itu cepat untuk akan melakukan movement yang memang melanggar SOP yang udah kita dibikin, tapi jadi kreativitasnya jadi lebih cepat lagi, gitu ya. Jadi lebih baru lagi nih, ide-idenya baru lagi yang belum pernah kita pikirin, karena mereka lebih aware sama teknologi, lebih aware sama perkembangan zaman. Mereka bisa lihat data, mereka akan bisa lihat itu. Nah, cuman di satu sisi yang tidak kita miliki dari generasi Gen Z itu, yang tidak dimiliki dari generasi milenial itu dan baby boomers adalah ketekunan. Gitu ya, kayak lo fight gitu nih, lo merasa udah paling pinter lah, gua ngeliat di Google qualified dan gua udah latihan gitu. Padahal senior lo ngomong kalau lo tuh sebelum fight gitu ya, lo mesti emang kontak fisik kan gitu kan. Tapi dia nggak ngejalanin itu, gitu. Ibaratnya dia udah merasa paling pinter. Nah, saat lo dihajar ke sisi yang fight-nya gitu ya, mereka nggak siap, karena mereka nggak punya pengalaman di situ. Nah, itulah yang memang harus kita rangkul gitu ya. Sisi jeleknya itu menjadi gimana caranya secara mentality bagus gitu sih. Nah, mungkin kita nggak bisa disamain kayak kita grade-nya generasi baby boomers, cuman kita harus cari cara sih. Caranya gimana nih supaya generasi ini jadi generasi yang memang baru secara habit, tapi nilai positif dari generasi yang lama tuh mereka bisa adapt juga. Gitu di satu sisi. Ini termasuk gini juga nggak sih sebenarnya, ibaratnya ya, kalau anak Gen Z itu lebih kepada teori. Nah, mungkin ya. Nah, dan apa-apa juga praktis. Udah kita lihat ini aja, ini pokoknya kita serba gimana caranya simple, praktis dan simple gitu loh. Memang sih ada sisi positif yang pernah gue dengar juga dari anak-anak Gen Z itu adalah mereka tuh nggak konsumtif. Mereka tuh suka nabung sebenarnya. Nggak peduli sama packagingnya seperti apa, penampilan tuh kayak masih nomor 2 atau 3 lah. Yang pertama adalah dia ya gimana gue caranya kerja dengan cara mendapatkan uang dengan cara-cara yang kayak gitu-gitu itu yang gue tahu. Kreatif ya, lebih kreatif ya. Nah, kalau anak-anak milenial dan baby boomers itu setahu gue tuh kayak anak teori dan juga praktek. Otodidak juga iya, teori juga iya. Teori ya. Jadi gini Ben, anak-anak baby boomers itu secara baby boomers itu zaman sebenarnya era itu. Nah, itu dari tahun ke berapa sih baby boomers? Tahu gue sih di atas 80 ya. Di atas 80 karena kan 20 tahun kan. Kalau misalkan milenial kan sampai 97, sampai 96. Kalau 97 sampai 97 ke 20 tahun itu berapa tuh? Berarti ngecek juga pusing nih. Pokoknya gini, kalau Gen Z, milenial itu 96 ke atas berarti tahun 96. 8 berapa sih berarti? 88 enggak dong. 8. Ya pokoknya 80 ya 80-an. Lo tahun berapa?
Akhirnya. Betul. 82 ya kemungkinan ya kemungkinan itu masih di era itu apa namanya? Primitif ya. 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 Jadi kayak gitulah. Jadi orang-orang dulu sama orang-orang sekarang tuh kayak beda, Ben. Jadi lebih kepada apa namanya? Kalau orang dulu tuh manual, Ben. Kalau anak-anak manual kerjanya tuh kerja keras gitu. Kalau dandanin handphone tuh dandanin gitu-gitu. Tapi kalau manual tuh kalau anak sekarang Alfa itu anak sekarang, anak-anak lo, lo gitu. Sorry, gua ada telepon nih, tapi nggak apa-apa kita angkat aja. Ini satu nih kayaknya. Nggak apa-apa kita angkat. Halo, assalamualaikum. Iya, itu rekening saat Ar-Rahim ya? Iya. Iya. Ya, jazakallah khairan. Aduh. Cair. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau anak-anak Gen Z 97 ke bawah. Gen Z 97 ke bawah. Gen Z. Itu Gen Z sampai 20 tahun deh, 97 lo hitung deh, 97, 98, 99. Ya. Kayak gitu lah. Teori begitu. Cuman masih banyak sih kontroversial sih tahunnya berapa. Ini cuman apa ya jatuhnya ya? Stigma masyarakat sih. Ya. Dan juga sudut pandang masyarakat. Kalau orang-orang sekarang tuh lebih ke komputer, serba eranya tuh teknologi gitu loh, kan? Iya, gitu loh. Jadi kalau orang-orang dulu tuh masih mau kerja keras, masih mau macul, ibaratnya kayak gitu. Itu sih contohnya waktu zaman saya di hip hop breakdance aja, saya dulu latihan aja nggak tanpa YouTube dulu, latihan ya. Pakai CD, diputer-puter ulang puter-puter, terus ingetin lagi kita ke lapangan. Kalau zaman sekarang mau pengen latihan, lihat YouTube. Oh gini gaya gini gitu. Nah, kita cek nih ya, sekarang lewat Google ya. Apa tadi baby boomers? Itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Baby boomers. Kalau Alfa anak lo, Bang. Apa zaman sekarang? Ya, abis Gen Z anak lo. Oh, apa? Oh, 46 sampai 64 itu baby boomers. Ya. Oh, gitu. Oke, kalau Kenji. Kenji. Nggak, setahu gua sih ada namanya generasi X juga kalau ini ya. Ntar kalau tahun depan tuh apa namanya? Ada lagi namanya gitu? Ada lagi namanya. Belum. Oh gitu. Kayak judul. Milenial itu 81, 19, 96. Berarti kalau di atas kita ini anak Gen X. Gen X dulu ya? Iya, Gen X. Jadi bukan baby boomers ya. Gen X dulu. Berarti baby boomers, Gen X baru milenial. Nah, ini 1981 sampai 1996. Ya. Ini kita ceknya di Google ya. Validitasnya kita di Google. Terus Gen Z 96 sampai 2010. Nah, 2010 tuh Ben. Jadi kalau misalkan 2011 ke sekarang ini udah berapa tahun nih 2011? Alfa. Udah 20 tahun lebih nih berarti. Nah, setelah Alfa apa tuh? Nah, gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Setelah Alfa, Red dong. Red. Gen Red. Hah? Bisa jadi. Ini kalau Mas Heri apa nih? Kan yang paling tua nih. Dia masih milenial. Masih milenial. Mas Heri tahun berapa nih? 80. 40 jangan mudain dosa lu, mau dibudain. Lihat kata mau mukanya. 85 masih bohong banget 85, bohong. 1885. Di mukanya coba lihat. Disebutin Gen Z, generasi apa, generasi Alpha. Iya, setahu gue juga ada generasi X tuh, gue skip tadi. Kayaknya ada. Kalau percaya. Jadi gitu. Oke. Barusan kita cek validitasnya lewat Google ya. Jadi memang kalau Gen Z itu dari 97 sampai ke 2010. Nah, Alpha berarti 2011 sampai 2000 berapa tuh? 10 tahun 2020 2021. Itu. Nah, setelahnya gue nggak tahu tuh Alpha tuh tadi ini. Oke. Kesimpulannya deh Nian. Secara konklusinya deh.
sisi positif sih. Oke. Sisi positif yang lo tahu dari keduanya. Maksudnya antara milenial dan juga Gen Z gitu. Oke, ya mungkin milenial. Kalau milenial gue lihat ya mereka lebih struggle sih menurut gue sih bang. Mereka lebih tahan banting sih. Ya itu sudut pandang gue ya. Mungkin mereka kan sebenarnya mereka lebih tahu tata krama ya. Tata krama terhadap ya karena atasan-atasan mereka, senior-senior mereka ya mereka ngajarin kalau tata krama yang baik, yang benar tuh cara komunikasi sama yang lebih tua tuh seperti ini gitu ya. Mungkin tata krama ini bukannya apa namanya? Gue ngomong ini bukan sopan santun yang dalam harafiah sopan santun, tapi cara berpikir supaya kita bisa diterima sama atas-atasan kita gitu bang. Gitu. Bukan dia nggak sopan gitu, bukan. Gitu. Jadi gimana sih caranya kita berkomunikasi sama atasan, kita komunikasi sama adik kita di bawah kita itu gimana? Itu mereka biasanya lebih mature di situ karena memang dipaksa di eranya kayak gitu ya seperti itu gitu. Nah kalau itu di sisi positifnya gitu ya, negatifnya itu bang, hidup di dua alam, nggak semua bisa ngikutin zaman dan nggak semua juga bisa untuk apa namanya mature ke lingkungan yang memang hybrid seperti itu. Gitu kadang-kadang kan orang juga banyak yang nggak punya akses untuk ke situ bang. Gitu ya, misalnya lu umur berapa sih baru nggak punya akses ke gadget misalnya, kan nggak semuanya bisa ngikutin di situ kan. Nah itu stressful bang kalau misalnya lu nggak cepet ya di situ ya, nggak bergaul ke tempat yang memang paham tentang itu dan segala macam. Nah itu negatifnya gitu, banyak orang yang struggle di situ dan memang fail di situ karena mau bisnis, mau teknologi, mau pergaulan semuanya sekarang condongnya ke teknologi. Sedangkan kita masih mengadaptasi yang lama, yang konvensional. Itu stressful bang. Untuk ngejar ke situ overload kita kadang-kadang. Iya sih emang gitu. benar. Ya lu bisa nggak kuat Instagram terus, saya kan pusing juga. Ya kan gue ngalamin sih, maksudnya lu ngeliat Instagram, ngeliat YouTube, informasi banyak banget gitu ya. Lu pasti mendingan kayak zaman dulu deh gue baca koran misalnya, baca majalah bobo lah. Iya memang udah biasanya gitu. Kayak begitu kan. Iya lihat TV aja lah, udah yang di berita TV. Sekarang lu lihat tentang Gaza bang, stressful bang kita bang. Sebenarnya dulu mata kita nggak dibuka segitu gitu. Kita itu dulu tuh cuma dikelompok-kelompokin. Lu itu porsi berita lu cuma segini ya gitu. Lu nggak akan stres sampai kayak gitu. Jadi saat ini gila sih. Kaget sih otak sih. Kaget sih otak sih. Negatifnya di situ. Iya. Memang harus gini. Ada teori memang gue pernah baca satu buku itu adalah berusaha lebih sedikit meraih lebih banyak gitu lah. Ya memang generasi milenial ini memang harus bisa mempekerjakan orang-orang Gen Z akhirnya. Gitu. Gimana caranya mempekerjakan orang-orang Gen Z tapi dia juga harus mempelajari secara secara otomatis mereka harus belajar juga gitu. Karena kalau enggak ya udah dia ketinggalan. Dan ketipu gitu. Dan itu bahaya banget sih menurut gua. Dan memang harus kompak antara Gen Z dan juga milenial gitu. Dan selanjutnya ya. Dan oke lah, ini menarik nih. Lo pernah nggak mendengar ataupun melihat secara langsung tuh misalkan generasi bapak kita deh. Coba deh kalau lo kasih handphone. Pasti banyak yang gaptek. Nah itu kan. Nah itu kan salah satunya. Lo Muhammad, lo gaptek juga kan, Men? Enggak. Lo kenapa gak pantat? Jepit. Seret. Ini tangannya udah gemuk biasa. Tadi Ben ini ngantuk kayaknya nih. Iya. Lo habis nguli tadi ya? Nguli ya? Asli nge-gym tuh. Ya itulah maksudnya. Gue pernah ngelihat memang orang-orang generasi bapak-bapak kita itu ketika main handphone tuh kayak minta ajarin ini gimana sih caranya. Ini nah, kita ngalamin nih kayak gitu nih. Pasti nanti kita ngalamin tuh. Iya di zaman AI gitu kan. Sekarang gini, aplikasi aja fiturnya banyak banget bang. Kayak Instagram nih, filter ada ini. Pas lu beda nih misalnya ke YouTube apa-apa itu kan fiturnya kita mesti belajar kan. Gitu. Nah kalau misalnya Gen Z mungkin suka kayak gitu. Cepet dia gimana caranya nih ngulik segala macem gitu kan. Karena mungkin kita masih cara-cara konvensional yang kita ada di otak kita. Sukses itu mesti paham di satu bidang misalnya dengan secara detail gitu. Kalau Gen Z enggak,
gue bisa sukses dengan cara apapun gitu. Gue jualan online, gue bikin YouTube, bikin itu semuanya dia kan bisa pakai teknologi itu secara maksimal. Kayak gitu. Itu mungkin tadi terusan lagi efek positifnya Gen Z tadi tuh. Mereka lebih move-nya lebih cepat, mereka lebih itu. Tapi ya mereka di satu sisi ya mereka prosesnya mereka nggak jalani dengan sabar. Kalau mereka gitu ya, ataupun kita udah tahu nih kekurangan kita gitu ya, dan kita mau berusaha di situ, gue yakin sih ya kita salah satu pencetus generasi yang memang berhasil sih. Gitu. Kita tahu nih, misalnya Gen Z, misalnya gue Gen Z nih, misalnya kalian Gen Z gitu, terus kalian tahu gitu, oh iya ternyata mereka bisa belajar dari yang lama, mereka ambil positifnya, dan mereka terapkan di habit yang mereka anggap itu bisa cepat dengan gerakan gerakan teknologinya gitu ya. Mereka terapkan dengan cara yang lama juga konvensional, mereka adu-padukan. Itu bagus banget sih, Bang. Gitu. Tapi banyak juga kok anak-anak milenial ini yang sebenarnya nggak ketinggalan juga sama Gen Z gitu loh. Karena masih mau belajar. Betul. Kerja kerasnya anak-anak milenial itu menurut gua lebih gokil. Lebih gokil, dan mereka tuh memang benar-benar punya dua alam gitu loh. Lebih struggle-nya lebih gila sih. Nah, jadi bisa teori bisa, praktek bisa sih. Menurut gue kayak gitu anak-anak milenial tuh. Dan ya sebenarnya untuk anak-anak Gen Z juga jangan sampai kalian tuh nggak bisa yang praktek, cuman bisa, maksudnya praktek dalam artian gini, hardware lah, kerja kasar gitu loh, kerja keras gitu loh. Bukan yang cuman kita main software aja, apa-apa serba memudahkan dengan digital gitu. Karena kehidupan ini tuh kita nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba internet drop ataupun teknologi tiba-tiba drop, terus kita harus membutuhkan tenaga kita, membutuhkan akal kita untuk mengakali segala macam gitu loh. Karena nggak semuanya tuh teknologi ya. Kalau kita mau gali sumur ya masa iya pakai teknologi juga kan. Cuman faktanya gini, Bang. Faktanya ke depan itu semua nanti digantikan oleh robot dan AI dan teknologi. Gitu. Kita nggak boleh tutup mata juga kalau misalnya nanti gali sumur aja dilakukan oleh robot. Iya sih, benar juga sih ya. Iya, gue nggak, sorry, gue nggak kepikiran sih. Memang itu, apa aja sih. Itu faktanya gitu. Ya mungkin plus minus ya Bang. Bukan berarti yang Gen Z lakukan itu semuanya buruk dan semua yang kita lakukan generasi milenial atau baby boomer atau generasi X itu juga buruk. Mungkin mereka punya fasenya sendiri, eranya sendiri gitu ya. Mungkin yang akan bertahan dan akan survive itu generasi yang memang bisa adaptasi cara cepat. Wah, gitu. Iya kan? Makin ngeri ya tapi sebenarnya. Iya, nanti AI udah bisa ngobrol kayak manusia loh, Bro. ChatGPT. Iya, kan? Kayak sekarang handphone nih gini nih. Iya. Handphone juga udah pakai AI. Misalkan yang Face ID gitu kan. Face ID. Nah, itu mic kita tuh kalau misalkan kita aktifin izinkan mikrofon segala macam. Itu sebenarnya dia nge-record nih. Jadi bahan analitik ya. Iya. Aplikasi tuh ada apa aja sih di situ. Nah, misalkan kayak handphone ini nih. Kameranya ternyata kalau walaupun posisinya kayak gini, kameranya ternyata hidup. Iya. Dan kita tuh live TikTok, live apa. Nah, dia tuh ngebaca nih situasi, oh itu ada apa aja di rumahnya. Itu untuk market apa namanya? Digital kayak Shopee kayak apa gitu loh. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Itu sebenarnya untuk menilai, ntar dia akan mempromosikan yang ada di rumahnya ini harus dipromosiin kayak gini. Nah, lu kan paham itu, Bang. Nah, coba nih saat ini banyak orang-orang yang struggle di situ. Nah, lu biasanya jual beli konvensional gitu ya. Orang datang, "Ayo Pak, beli." Sekarang diganti oleh live TikTok gitu kan. Iya. Anjir, ini apa lagi? Ini apaan nih gitu kan, gila gitu. Kalau dulu teriak-teriaknya kan, ayo 1000 tegas. Sekarang mah TikTok apa segala macam, gokil sih emang. Kadang-kadang kita bilang, dia bisa kaya ya begitu nge-live di Instagram. Gimana caranya kan gitu kan? Kita tuh sebenarnya generasi yang memang ya nggak boleh. Kadang-kadang kita enggak lah itu menyepelekan sesuatu, tapi use works gitu. Iya benar. Dan kita itu generasi Gen Z loh yang pencetusnya gitu, yang breakthrough-nya itu gitu. Karena kita merasa kalau kita di zona nyaman ya kan, kita ya udah konvensional lah, lu nggak boleh kayak gitu gitu. Masa online lu ngelayanin customer dengan baik dong. Kayak gitu kan. Sekarang ayo bro, nih beli ya, 2 detik lagi ya, gua close nih, beli gitu. Berarti ngeri sih memang ke depan tuh kalau memang anak-anak Gen Z, Gen Alpha kalau memang nggak benar-benar menggunakan otak dia untuk bertahan hidup sih, gua nggak tahu sih. Kekurangannya cuma itu, Bay. Gen Z itu sifat struggle-nya sih, Bang. Maksudnya gimana caranya kayak dulu kita berusaha
untuk mendapatkan satu informasi dulu aja ya Bang, kita mesti ke perpustakaan, mesti baca buku, baca majalah, riset apa. Kalau sekarang mah pakai instan di Google ada gitu. Ya itu aja sih, kalau itu bisa diterapkan, rasa ininya ya, rasa konsistensinya, rasa semangat yang generasi sebelum struggle-nya itu bisa tidak gampang menyerahnya itu bisa diadop sama generasi. Itu mantep sih Bang. Iya gitu. sih. Ya gue juga pengen sih kayak Gen Z, cuman gimana caranya struggle-nya gue itu gue pakai, gimana caranya gitu kan. Kita tuh sekarang melawan itu sih, maksudnya kita berusaha di situ sih. Ya makanya Ben, anak-anak Gen Z itu nggak, ya maksudnya jarang banget ada yang misalnya mainan manual kayak misalnya lompat-lompatan. Ada, tapi jarang. sekarang tuh lebih kayak game apa, bikin akun game apa dijual kayak gitu. Jangan-jangan main congklak tapi di live-in bisa jadi duit. Iya, makanya. Nah, kalau ini pertanyaan terakhir nih. Mas Heri, ini menit keberapa ya Mas ya? Nah ini. Nah, coba cek dulu tuh meleng dia. Berapa yang lihat? Oke. Zoom dulu ya. Iya, jadi kameramen kita nggak bawa kacamata tadi ketinggalan di 35. motor. 35. Oke, ini terakhir nih ya. Mungkin sih kalau anak milenial lebih suka di zamannya dia ya memang. Nah, kita nih yang dua alam nih. Lo lebih suka ke alam yang mana sebenarnya? Kalau dari lo deh. Gimana ya Bang ya? Gue sih sebenarnya ngelihat alam itu ya sebenarnya sama aja sih. Punya tantangannya beda-beda. Dulu mungkin kita masih worry-worrynya pun nggak kayak worry yang sekarang kan. Masalahnya pun sama aja sebenarnya gitu kan. Saat lo menjadi Gen Z, saat lo menjadi milenial, mereka punya tantangan yang sama sebenarnya. Kehidupan kan Bang ya. Ya struggle di bidang pendidikan, struggle di bidang kehidupan finansial. Itu memang secara pokok dasarnya, primernya itu sama aja. Sama aja gitu. ya. Jadi nggak ada yang gue sukain ya. Gue hidup sekarang di generasi sekarang ini ya gue mesti struggle di sini. Ya pokoknya berarti lo kedua-duanya sebenarnya ya senang-senang aja. Senang-senang aja gitu. Ya, mungkin, sama sih sebenarnya. Iya, ya mungkin ada orang yang, masa kecil gue mau balik lagi ke masa kecil gue gitu, nggak ada punya tanggungan segala macam gitu kan. Tapi gue di-relatein sama hal yang sekarang gitu ya gue di saat ini gitu ya, karena gue yang dulu gitu. Kalau gue suruh balik yang dulu gitu, gue ngadepin tantangan dari nol lagi gitu, belum tuh gue sanggup kayak gue yang sekarang gitu Bang. Iya benar. Mungkin kita bisa memperbaiki masalah-masalah yang kita timbulkan dulu gitu ya, tapi belum tentu hasilnya kayak sekarang Bang. Bisa jadi kan probability-nya jadi, ya kan lu pernah nonton Marvel kan? Pernah. Kita kan nggak line kan satu kan, tapi kita cabang kan? Cabang benar. Jadi saat lu melakukan sesuatu yang lu anggap baik, tiba-tiba cabang di sini jelek juga gitu. Hal yang baru yang lo nggak bisa prediksi gitu. Jadi kalau gue udah tahu itu gitu ya, gue nggak milih untuk kembali ke masa lalu. Dan gue nggak mau hidup lagi di masa lalu. Gue maunya hidupnya sekarang, tapi di masa depan. Gitu berarti sih. ya kita benar-benar harus sangat bersyukur ya dengan tentunya. Dengan kita hidup di zaman yang memang dua alam ini ya. Karena kita mempelajari alam air dan kita juga mempelajari darat gitu loh. Gitu. Jadi kita ya memang patut bersyukur. Ben, ada yang lo mau sampaikan nih Ben? Atau enggak? Ini terakhir nih. Udah kita aja. Kita aja ya. Belum tahu gua Genji. Apa? Tapi kayaknya dia bukan ini, kayaknya dia ngantuk kan? Ngantuk ya. Nah, ini gue juga was-was nih, geng. Dia nge-rap gimana nih? Ya kan? Dia nge-rap gimana nih? Lu ngantuk apa mabuk sih Bang? Gua saya nggak pernah mau. Enggak, maksudnya tampilan lu tuh kayak udah muntah ya. Enggak, tampilan lu tuh udah kayak preman soalnya. Iya, tapi lemes loyo gitu. Koperti kan acting. Abis minum. Acting. Biasa artis sinetron. Oke. TV ya? TV dia Bang. Oh iya. Iya, gue kan ngerinya lo mabok Ben. Iya, gue ngerinya lu mabuk. Iya, mabok cinta. Oke. Boleh. Siap. Jadi itu tadi kita udah bahas tentang kesimpulannya ya. Intinya kita sangat-sangat bersyukur ya dengan hidup di dua alam ini ya. Iya. Kita bisa mempelajari yang konvensional dan juga yang digital gitu kan, kurang lebih. Oke guys, dimanapun Anda berada, pokoknya jangan lupa tungguin terus kelanjutan dari Ngobrol Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membicarakan tentang
kehidupan yang ajaib. Next, dan Benny semangat Cek, ya cek. Ini kita bahas tentang Kenji tadi Kenji. Zaman dulu kita selalu nggak pernah bergensi. Ini selalu jijik. Tapi gue tahu inilah sensasi. Kalau nggak suka, nggak lu pulang naik taksi. Oke, thank you ya Ben. Thank you. Oke bang, thank you bang, mantap bang. Udah kabar ngantuk. Oke, rapper, Ben. Udah kelar.